Ya, suara saya jelas ya, Pak Angga ya? Jelas, Dok. Jelas ya. Ya, yang kita bahas sekarang ini tentu bagaimana mengawali ataukah mempersiapkan diri kita untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya wabah ketiga ya. Jadi pandemi gelombang yang ketiga ya. Ini yang kita bisa antisipasi dari sejak awal dengan memberikan satu informasi, satu edukasi kepada masyarakat tentunya, karena yang paling menentukan dalam terjadinya gelombang ini bukan karena virusnya yang berkembang, bukan, tapi karena kita sendiri sebagai hostnya gitu ya. Jadi itu yang nanti kita akan bahas, apa sajakah yang harus kita bisa siapkan sedini mungkin agar resiko terjadinya gelombang ketiga itu, kalaupun misalnya ada ya, tetapi tidak separah-parah yang gelombang kedua lah gitu ya. Karena kan kita tidak mungkin juga bisa mengendalikan ya jumlah penduduk yang demikian banyak, mobilisasi orang yang demikian masif begitu ya, yang diprediksikan di akhir tahun baru ini gitu. Oke. Nah, jadi kira hari ini juga mau bahas mungkin lebih ke arah ada produk juga ya, Dok. Jadi maksudnya Ya, betul. pasti teman-teman nih kalau misalkan kan banyak nih sering nanya, saya nggak ada kenapa-napa nih, saya nggak ada penyakit, saya nggak ada apa, tapi saya mau jaga aja atau apa. Nah, ini hari ini kita akan bahas, maksudnya nanti Dokter Buana juga akan bahas ya, maksudnya lebih ke arah produknya mungkin nanti produk yang mana, dan mungkin kapan-kapannya sekalian ya, Dok ya. Ya. Maksudnya kapan harus dikonsumsi dan lain-lainnya. Oke. Oke, Bu Dok, boleh. Kalau mau dimulai, silakan. Ya. Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di acara seminar medis ini. Seperti tadi disampaikan sama Pak Angga, kita akan membahas mengenai antisipasi terjadinya gelombang ketiga, yang mana prediksi ini sudah disampaikan juga oleh pemerintah ya, karena di akhir tahun juga ada liburan Natal dan Tahun Baru ya. Walaupun dari pemerintah sudah memberikan satu kebijakan libur Natal katanya ditiadakan begitu ya. Tapi yang namanya momen ya, namanya momen akhir tahun, tentu itu pasti akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat luas gitu ya. Tapi buat kita Bapak Ibu yang sudah dalam satu komunitas kita ini, paling tidak nanti kita akan tambahkan satu informasi ya, dan pemberian edukasi apa sih yang harus kita siapkan ya, paling tidak buat diri kita sendiri dan keluarga lah gitu ya, kaitannya nanti dengan produk kita, apa sih yang harusnya kita konsumsi gitu ya. Karena konsepnya begini ya, jadi pada saat terjadi satu resiko penularan yang tinggi di sekeliling kita, akan tetapi pada saat itu tubuh kita tidak kita persiapkan sedari awal, mentang-mentang istilahnya ada satu produk yang bagus pada saat itu baru kita konsumsi, itu tidak akan lebih bagus ya ketimbang atau daripada kita sudah mempersiapkan dari awal ya, mempersiapkan diri sejak lebih awal, sehingga memang tubuh kita akan sudah memiliki satu imunitas kekebalan yang dapat menahan satu infeksi ataukah risiko infeksi, dalam hal ini adalah pandemi COVID gitu ya. Ya, itu ya yang akan saya lebih tekankan ya. Oke, saya izin share screen. Ya, judul yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mencegah ya gelombang ketiga dari coronavirus ya. Ya, kita tahu Bapak Ibu, penyebaran virus corona ini itu sudah penyebaran sudah ke seluruh dunia ya, di mana penyebarannya sudah tergolong sangat cepat sekali dan masif, artinya sekali menginfeksi dan demikian banyak orang yang terinfeksi, disertai dengan tingkat kematian yang tinggi. Nah, ini yang kita sudah ketahui bersama-sama ya, yang menjadikan satu
kondisi ini suatu pandemi ya. Jadi memang sudah menyeluruh dunia dan menyebabkan angka orang-orang yang terinfeksi demikian tinggi dan kematian juga tinggi ya. Nah, demikian derasnya informasi yang kita terima, yang kita dengar, kita saksikan. Ini yang menyebabkan paling tidak diri kita juga menjadi satu kewaspadaan tersendiri ya. Artinya apalagi mendengar keluarga kita, tetangga kita, ya orang jauh di antara kita itu banyak yang sakit dan meninggal pada akhirnya ya. Masuk dalam kondisi tidak terlalu berat, tetapi dalam 2-3 hari kemudian kita dengar yang sakit sudah dalam kondisi meninggal. Demikian menakutkan sebenarnya virus ini. Nah, tentunya dengan pengalaman kita selama 2 tahun kita mengalami satu masa pandemi, ini harus kita jadikan suatu proses pembelajaran buat diri kita ya. Artinya bahwa kondisi-kondisi pada saat terjadi satu mobilitas orang yang demikian masif, demikian banyak, tentu risiko itu pasti akan muncul ya, karena ya kita tahu bahwa hostnya dalam virus ini adalah manusia dan hewan. Tapi yang sekarang kita bahas adalah manusia, ya, diri kita sendiri gitu. Ya, ini yang nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui ataukah mengalami sendiri barangkali yang menjadi penyintas COVID, gejala-gejala yang bisa muncul saat kita menderita ataukah terinfeksi corona ini. Yang pertama adalah ada satu gejala demam ataukah riwayat demam ya. Demamnya pun itu bervariasi. Ada yang sangat tinggi sekali demamnya, lebih dari 40 atau hanya 37,5 sampai 39 dan sebagainya. Ya, tentu demamnya ini pun ada yang hanya sehari, 2 hari atau malah sampai 7 hari. Ya, ini sangat bervariasi. Yang kedua adalah gejala flu, pilek dan batuk ya. Tapi ini pun bervariasi juga ya. Flu, pileknya kadang hanya singkat saja, tetapi batuknya yang semakin lama akan semakin memberat dan disertai dengan sesak napas begitu ya. Sekali juga terjadi sakit tenggorokan dan bagi yang dalam tahapan yang lebih berat itu biasanya disertai dengan sesak napas. Di samping itu ada juga beberapa gejala-gejala yang tidak khas ya, yang satu orang dengan orang lain itu memiliki satu gejala-gejala ya. Seperti contoh pasien datang dengan kondisi diare begitu. Ya, kondisi diare memang sebelumnya ada demam. Ya, tapi pada saat dia datang ke rumah sakit yang dikeluhkan adalah hanya diare saja. Ya. Nah, setelah ditindaklanjuti ternyata karena aware-nya petugas kesehatan atau tenaga medis, pasien tersebut dilakukan pemeriksaan misalnya swab antigen misalnya. Di sana didapatkan hasilnya positif. Ya, setelah dilakukan tracing lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan PCR, ternyata PCR-nya adalah positif. Nah, ini sudah tidak khas lagi sebenarnya gejala-gejala yang disampaikan atau dimunculkan ya pada saat awal-awal COVID ini muncul. Ya, jadi makanya sebenarnya yang paling mengetahui kondisi di pasien tersebut itu adalah pasiennya sendiri sebenarnya. Nah, cuman kan yang menjadi masalah adalah orang tersebut terkadang tidak mengakui ataukah tidak mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya Bapak Ibu. Ya, apalagi orang tersebut berada di lingkungan keluarga kita sendiri dalam satu rumah misalnya. Ya, ada anak-anak kita ataukah saudara kita ataukah kita sendiri juga yang akibat dari kurang memahaminya gejala awal dari COVID ini, seringkali kita mengabaikan gejala-gejala awal ini. Ya, seringkali kita mengabaikan bahwa gejala awal ini sebenarnya adalah sebagai simptom yang mengarah ke COVID. Ya, nah apabila kita mengabaikan itu sehingga kita juga berinteraksi dengan keluarga kita, secara otomatis ya penyakit tersebut atau virus tersebut akan kita tularkan ke keluarga kita sendiri gitu. Inilah yang menyebabkan kenapa disebut sebagai klaster keluarga ataukah klaster satu komunitas barangkali ya. Nah, itu yang menyebabkan karena
tempat jalan penularannya itu melalui droplet. Jadi pada saat kita berbicara dengan keluarga kita, apalagi di rumah ya. Kalau di rumah kan kita percaya bahwa keluarga kita kadang ya dia tidak sakit ya nggak usah pakai masker lah gitu ya. Jadi kadang menjadi satu pertanyaan ataukah candaan ya di dalam rumah kok bisa pakai masker gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita saling menyadari ya, kalau kita saling mengetahui dan mengetahui bahwa risiko itu bisa terjadi, di saat kita merasakan tidak nyaman pada tenggorokan, anggaplah begitu ya, atau merasa tidak nyaman pada badan oleh karena ada demam misalnya, kita pun harus waspada. Dan tentunya pada saat itu kita memang harus sesegera mungkin kita menekan risiko dengan jalan memakai masker. Ya, karena itulah salah satu cara untuk melakukan pencegahan awal ya untuk penularan secara droplet ini. Ya, itu sedikit sharing sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dalam ilmu ya kesehatan lingkungan dalam kita menentukan satu risiko infeksi, kita mengenal ada tiga hal, tiga faktor yang menjadi penentu penularan ya. Yang pertama adalah agent. Ya, agent ini maksudnya adalah penyebab suatu mikroorganisme, apakah itu bakteri, apakah itu virus, ya jamur dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah host. Host ini sebagai penjamu, ya. Jadi yang diserang gitu, ya. Karena agent ini tidak bisa hidup tanpa ada hostnya, gitu, ya. Jadi dia akan menjadi satu tempat ya, satu tempat yang dipakai untuk melakukan penyebarannya gitu ya. Akibat dari dia terdiamnya pada host tersebut menyebabkan host inilah yang menjadi sakit gitu. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungannya tentu banyak ya yang menjadi bagaimana agent ini dalam kemampuannya dia melakukan infeksi kepada host ini, bagaimana pengendalian dari sisi lingkungan, ya, kebijakan misalnya dan lain sebagainya, ya. Tentu kalau kita berbicara dengan soal pandemi, ya, yang kita sebut agent ini tentu adalah virus, ya, virus corona, ya. Kemudian yang hostnya ini adalah penjamunya adalah ya diri kita sendiri, ya manusia. Jadi karena virus ini nggak bisa hidup di luar. Ya, tentu dia akan hidup ataukah dia akan hidup di manusia, ya. Melalui apa dia penularannya? Ya melalui droplet itu, ya. Nah, faktor-faktor yang bisa memperberat munculnya infeksi dari agent ke host ini adalah faktor lingkungan. Nah, jadi sampai saat ini pemerintah melalui suatu kebijakan-kebijakan sudah sangat begitu ketat, ya, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan dan tentunya itu bermaksud adalah untuk pengendalian, ya. Nah, ini kita harus kita harus hargai, ya, kita harus turuti apa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut, ya. Jadi sekali lagi faktor penentunya, ya, ini adalah ada 3, yaitu agent, host, dan lingkungan, ya. Tentu kalau kita ingin kekuatan dari agent untuk menginfeksi host, tentu kita memang harus ada pengendalian, ya. Jadi kita bisa mengurangi pertumbuhan dari agent ataukah kita mengurangi angka penularannya kepada host, ya. Ini tentu ada interaksi antara lingkungan yang bisa menghambat penularan dari agent ke host itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya bisa gambarkan sedikit ya bagaimana gelombang kedua yang pernah kita alami ya, terutama itu dimulainya di bulan Juli ya sampai bulan September kemarin ya. Kami atau saya yang masih aktif di rumah sakit ya mengalami sendiri bagaimana kondisi terjadi pada saat itu ya. Kalau boleh saya gambarkan barangkali ini dari satu titik ya entah itu di bulan Juni ataukah di bulan Mei, ya dengan angka penularan yang demikian rendah pada saat itu. Akan tetapi demikian meningkatnya angka infeksinya di mulai bulan Juli sampai akhir Juli, ya demikian juga di bulan Agustus, ya, dan hanya terjadi suatu penurunan di bulan September. Ya, di mana pada saat itu
semua rumah sakit ya hampir di seluruh Indonesia itu rumah sakitnya penuh. Jadi kita diminta untuk menambah bed untuk ruang isolasi ya yang sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan untuk hal itu ya. Dan terakhir kita diminta untuk minimal 40% dari jumlah tempat tidur kita bisa fungsikan untuk ruang isolasi. Ya, demikian juga untuk ruang ICU ya yang kemanfaatannya itu memang sangat dibutuhkan oleh pasien. Kemudian yang paling menyita pikiran kita dan energi kita itu adalah oksigen ya yang notabene menjadi satu kebutuhan vital yang pada saat itu pada semua pasien ya. Oleh karena satu permintaan yang demikian tinggi pada saat itu semua produsen oksigen itu mengalami kekosongan ya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Ya, akibatnya adalah yang terjadi kita berebutan oksigen. Kemudian oksigen yang sudah ada itu pun kita sangat efisien sekali dalam penggunaannya. Bila mana perlu mungkin pasien-pasien yang memang tidak terlalu membutuhkan oksigen kita jangan berikan oksigen ya sampai berteriak-teriak atau sampai yang keluarga sampai marah-marah dan sebagainya. Ya itulah yang terjadi ya. Sampai terjadi satu chaos di dalam rumah sakit bahwa ya sebagai direktur ya saya sebagai direktur pada waktu itu juga hampir ya 24 jam kita selalu memonitoring bagaimana kebutuhan oksigen dan sebagainya ya. Kemudian bagi pasien-pasien yang mengalami kondisi yang berat kebutuhannya adalah ventilator ya atau sejenis ya yang tentunya tidak semua rumah sakit memiliki ventilator ini. Ya, hanya rumah sakit rujukan pusat yang hanya memiliki dan jumlahnya pun hanya terbatas. Nah, selanjutnya adalah obat antivirus ya. Karena demikian permintaan yang demikian tinggi Bapak Ibu ya. Ini menyebabkan PBF yang menyantarkan obat-obat tersebut itu juga mengalami kekosongan. Nah, ini satu kondisi yang kita sangat tidak inginkan sebenarnya ya. Jadi pada waktu itu berapapun jumlah tempat tidur yang disediakan itu tidak akan bisa mencukupi ya karena ya jumlah penduduk yang demikian banyak yang mengalami sakit. Nah, jadi pada saat itu ya peningkatan drastis kasus positif dari varian Delta, angka kesakitannya yang tinggi ya, demikian juga angka kematian yang tinggi dan angka kesembuhan yang rendah ya. Jadi orang yang sedang dirawat di rumah sakit itu paling tidak membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari. Bayangkan mereka harus berdiam di dalam satu ruangan ya dengan jumlah tempat tidur yang terbatas, belum lagi sebentar lagi pasien yang lain yang jumlahnya lebih banyak harus tertunda untuk bisa dilakukan perawatan oleh karena ketiadaan dari tempat tidur dan sebagainya. Ya inilah yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran Bapak Ibu ya agar kondisi-kondisi yang terjadi pada gelombang kedua ini jangan sampai terjadi di saat yang diprediksi akan terjadi satu lonjakan di gelombang ketiga ini ya. Nah, saat ini yang kita alami adalah tren penurunan kasus ya saat ini Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari akhir September kemarin sampai Oktober ini ya rata-rata pencapaian yang terjadi di Indonesia itu sudah di bawah dari 1.000 kasus per hari. Ya, tentunya ini satu kondisi yang sangat baik sekali, makanya terjadi relaksasi semuanya. Ya, jadi PPKM sudah diturunkan, ya otomatis akhirnya mobilisasi dari masyarakat juga sudah mulai diperlonggar kembali. Ya, mal-mal sudah dibuka, tempat makan sudah dibuka. Pertemuan-pertemuan juga diperbolehkan di hotel ataukah di tempat-tempat umum lainnya ya kemudian acara-acara pernikahan, acara adat dan sebagainya itu sudah dimulai dilonggarkan. Nah, tentu hal-hal ini adalah satu kondisi yang serba dilema ya. Satu sisi kita tidak menginginkan itu terjadi muncul satu kasus yang baru lagi dan meningkat, tapi satu sisi perekonomian juga harus ditingkatkan itu ya. Disinilah sebenarnya peran aktif kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk Indonesia bisa mengerti, memahami bahwa kasus pandemi ini bukan kasus yang main-main itu, karena itu sekali lagi kita sudah terdampak semuanya itu. Nah,
pada saat terjadi tren penurunan ini, walaupun pada saat ini terjadi satu penekanan atau pengeluaran kebijakan pemerintah yang demikian masif, ya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Artinya pemahaman masyarakat terhadap himbauan ataukah larangan yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah diikuti oleh pemerintah, oleh masyarakat, maksud saya, ya. Dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan, inilah yang dapat mempertahankan kondisi yang cukup bagus ini, gitu, ya. Nah, satu hal yang menjadi isu yang sekarang ini adalah mengenai vaksin, ya, bahwa tingkat jumlah masyarakat yang tervaksinasi, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, itu sudah mengalami peningkatan yang jauh demikian signifikan peningkatannya. Nah, kenapa ini harus kita kejar? Kenapa pemerintah harus mengejar ini? Karena ya tujuan dari vaksinasi ini tentu sangat baik sekali, ya. Nanti kita akan jelaskan. Makanya satu sisi protokol kesehatan tetap dijalankan, tetapi upaya untuk melakukan pencegahan, ya, penurunan tingkat mortalitas dan morbiditas dari kasus ini tentu harus melalui satu vaksinasi, ya. Ya, Bapak Ibu, ini data yang saya ambil per 28 Oktober kemarin, ya. Jadi kasus aktif sudah mulai turun, ya, di angka 295, ya, walaupun ini yang kita waspadai, ya, kasus terkonfirmasi artinya sudah mulai ada peningkatan sedikit, ya. Sebelumnya adalah 650-an, sekarang menjadi 723 kasus, ya, walaupun dari sisi kesembuhan itu terus mengalami peningkatan, ya. Tapi ya inilah yang kita sebenarnya inginkan, ya, di mana kasus kesembuhan itu masih lebih tinggi daripada kasus terkonfirmasi, ya. Dan kasus terkonfirmasi inilah yang juga kita harus tekan terus supaya menjadi serendah-rendahnya, sehingga secara total, secara kemampuan untuk menginfeksi orang yang masih sehat itu sudah semakin rendah lagi, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemarin kita dengarkan, ya, bahwa ada satu varian dari Delta, ya. Jadi ditemukan sudah di beberapa negara, dan kemarin saya baca di Singapura sudah ditemukan juga, ya, artinya sudah negara tetangga terdekat kita itu sudah ada. Jangan-jangan di Indonesia memang sudah mulai ada, cuman karena belum terlaporkan saja, gitu, ya. Ya, tetapi varian Delta ini sebenarnya bukan varian yang baru, ya, tetapi hanya sebagai mutasi tambahan saja dari varian Delta yang kita sebut sebagai AY4.2 lah, gitu, ya. Nah, belum diambil satu kesimpulan, ya, terhadap karakteristik dari varian varian Delta ini, ya. Apakah itu mulai dari laju penularannya seperti apa, keparahan yang ditimbulkan seperti apa, ya. Karena ini masih ada satu proses studi yang masih dilangsungkan, begitu. Apakah varian Delta yang kita sebut Delta Plus ini akan lebih kuat daripada varian Delta yang sebelumnya? Kita juga belum bisa menyingkirkan itu, ya. Tetapi ada beberapa statement yang sudah bisa dikeluarkan bahwa varian Delta Plus ini itu memang memiliki satu kelebihan-kelebihan. Yang pertama adalah dari sisi peningkatan transmisinya, jadi penularannya. Jadi kemungkinan mungkin lebih cepat, gitu, ya, lebih cepat untuk melakukan satu proses transmisi. Kemudian ikatan virusnya dengan reseptor di paru-paru itu lebih kuat. Jadi antivirus yang salah satunya adalah untuk memperlonggar ikatan antara virus dengan reseptornya, itu mungkin tidak akan lagi bisa sekuat yang kemampuannya untuk mengantisipasi varian Delta yang sebelumnya, itu, ya. Kemudian potensi pengurangan respon antibodi itu juga memiliki satu potensi mengurangi terbentuknya antibodi. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita bisa lihat, kalau kita bandingkan dengan varian Delta yang sebelumnya, tentu kita bisa berpikir bahwa ya jangan-jangan Delta Plus ini akan lebih kuat dalam menginfeksi.
Ya, ini yang harus kita antisipasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang nanti ini terjadi ya, jadi di antara masyarakat kita yang nantinya akan terjadi satu potensi atau risiko. Jadi antara varian Delta dengan Delta Plus ini juga akan berbaur begitu. Ya, kita juga tidak tahu apakah di sebelah kita termasuk varian Delta ataukah kita sendiri kena Delta Plus dan sebagainya. Tapi kita nggak usah pusing dengan hal itu. Apa kena varian Alpha atau varian Delta, varian Gamma dan sebagainya, kita nggak usah pusing. Ya, yang kita maksud saya tidak usah pusing kita memikirkan akan terkena yang mana gitu, ataukah kita minta yang mana, kita nggak usah memikirkan itu. Yang kita harus lakukan adalah kita pencegahan yang paling utama, ya, pencegahan. Nah, kadang untuk mendalami masalah pencegahan ini tidak semudah yang kita pikirkan Bapak Ibu ya. Yang kita lihat sekarang kalau misalnya pun kita berada dalam satu lingkungan warga ya, mungkin saja ada beberapa masyarakat yang masih mengabaikan tentang pencegahan ini yang sudah selalu didengung-dengungkan ya. Ada pemakaian masker ya, tidak berkerumun terlalu dekat ya, tidak menjaga jarak dan sebagainya, tidak selalu mencuci tangan dan sebagainya. Ya, tetapi menyadarkan masyarakat menjadi suatu proses kebiasaan itu tentunya sangat sulit Bapak Ibu ya. Jadi ya ini tentu masih menjadi satu PR kita bersama-sama ya. Nah, ini yang kemungkinan diprediksi ya, satu gelombang yang ketiga ini prediksinya adalah dimulainya nanti di bulan November ya. Karena dengan mulai relaksasinya mobilisasi masyarakat ya, daerah pariwisata sudah mulai dibuka ya. Kita tahu Bali tempat saya sendiri itu sudah dibuka border ya untuk perbatasan Bali menerima wisatawan asing, kemudian wisatawan lokal juga sudah mulai berdatangan. Ini sebenarnya satu sisi memang bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat Bali yang terpuruk dari akibat pandemi ini, tetapi buat kami ini sebenarnya adalah satu risiko yang sangat tinggi yang kami bisa dapatkan ya. Ya, makanya khusus untuk masyarakat di Bali yang secara umum ya, untuk pemenuhan vaksinasi buat masyarakat itu didorong demikian cepatnya. Kemudian bagaimana persiapan dari tempat wisata untuk menerima wisatawan, ya, fasilitas kesehatan juga sangat dimaksimalkan untuk untuk mempersiapkan diri bila mana memang terjadi satu lonjakan kasus lagi gitu ya. Nah, ini kalau ini benar terjadi ya, itu mulai bulan November, Desember, Januari, Februari ya. Ini satu rentang waktu yang mungkin akan yang akan tinggi sekali tingkat penularannya ya. Ya. Kita tahu bahwa di liburan Natal dan Tahun Baru ini tentu akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagian besar untuk berlibur begitu ya, menuju tempat-tempat wisata ya. Tentunya ini sekali lagi Bapak Ibu memiliki satu potensi yang, tapi saya bilang kalau misalnya kita bersama-sama melakukan satu upaya pencegahan, artinya kesadaran dari masing-masing masyarakat itu akan risiko yang bisa terjadi itu akan kuat sekali. Tentu ancaman ini tidak akan muncul, ataukah kalaupun misalnya muncul mungkin tidak akan separah di gelombang yang kedua gitu ya. Apalagi dari sisi pemerintah sudah demikian masifnya melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Saya kira kita berdoa saja ya, paling tidak gelombang ketiga ini tidak terjadi ya, ataukah kalaupun misalnya terjadi tidak separah di gelombang yang kedua. Itu yang kami harapkan. Makanya dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan materi ini ya, untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, untuk paling tidak bisa mengingatkan keluarga kita sendiri ya. Kalaupun misalnya kita harus keluar rumah, harus bepergian ya, tentu
protokol kesehatan itu sudah harus kita mantapkan buat kita sendiri ya. Tapi yang paling penting juga adalah bahwa kita sudah harus tervaksinasi. Nah itu juga saya tidak mau Bapak Ibu yang ikut Zoom ini masih sangat ataukah masih antipati terhadap vaksin begitu ya, tidak mau divaksin dengan berbagai macam alasan pembenaran pada diri ya, kecuali memang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk divaksinasi ya. Tapi saya berharap semuanya yang hadir di sini, apakah 100 orang, 200 orang begitu, dan keluarganya itu semuanya sudah tervaksin, paling tidak sudah divaksinasi yang periode pertama itu ya. Nah, jadi melalui satu strategi pemerintah bagaimana pencegahan gelombang yang ketiga itu ya, yang paling kuat adalah sebenarnya adalah pemahaman tentang protokol kesehatan yang 5M ini ya. Yang 5M, kemudian ada 3T ya, tracing, tracking, dan treatment, dan divaksinasi. Ya, jadi sekali lagi upaya ini tentunya salah satunya adalah merupakan upaya untuk pencegahan varian-varian yang bisa masuk ke Indonesia ya. Jadi dalam hal ini karena sudah membuka border ya, terutama di Bali, kemudian nanti daerah-daerah yang lain itu ada nanti satu proses karantina perjalanan ya. Jadi masyarakat yang ataukah orang luar yang datang ke Indonesia atau orang Indonesia yang baru habis bepergian dari luar negeri sampai di Indonesia itu harus menjalani satu proses karantina ya. Jadi karantina tentunya upaya untuk memastikan bahwa orang yang datang dari luar negeri itu tidak terkonfirmasi positif ataukah membawa jenis varian yang baru yang nantinya bisa menginfeksi masyarakat ya. Nah, jadi saya kembali ulangi lagi bahwa pemerintah juga sudah memperketat ya mobilitas masyarakat di jelang libur tahun baru ini ya, untuk mencegah satu lonjakan kasus ya. Jadi kita selalu sudah mendengarkan beberapa kali pemerintah ya sudah mengupayakan bagaimana upaya-upaya cukup masif yang dilakukan ya. Sekali lagi ini untuk pencegahan. Nah, mengacu pada kasus yang terjadinya gelombang kedua kemarin ya, jadi walaupun sudah ada pembatasan untuk acara liburan Idul Fitri pada saat itu, tetapi ya tentunya masyarakat yang demikian banyak berhasrat untuk bepergian ya, pulang kampung dan sebagainya tentu tidak bisa semaksimal mungkin untuk dikendalikan. Ini suatu proses yang tantangan terbesar buat masyarakat, buat pemerintah kita. Ya buktinya pada saat itu selama 9 minggu proses infeksiusnya corona ini demikian membuat semua masyarakat, semua pemerintah ya, semua rumah sakit jadi menjadi bebannya demikian tinggi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi di periode yang akan datang ini. Nah, jadi untuk melakukan pencegahan terhadap satu kedatangan varian baru dari luar negeri ya tentunya penerapan satu karantina ya bagi masyarakat yang baru datang ataukah orang-orang yang wisatawan yang baru datang dari luar negeri itu akan dilakukan satu karantina ya. Kebijakan karantina ini pun sudah berubah-berubah ya, dari 8 hari kemudian sekarang diturunkan menjadi 5 hari ya, dan beberapa negara-negara malah ada yang membebaskan tidak usah dikarantina, jadi kamu boleh langsung berrekreasi di tempat negara saya dan sebagainya. Ya, ini tentu menjadi satu kenapa sih berbeda-beda kebijakan-kebijakan itu? Ya tentu ini sekali lagi kita karena masing-masing negara belum punya satu standar yang baku ya, karena ini kan baru kasus yang baru seperti itu ya. Ya Indonesia menerapkan karantina 5 hari sekarang ini ya, itu pun dengan tujuan yang demikian sangat dipertimbangkan sekali ya. Ya akibatnya memang kita bisa lihat, jadi beberapa wisatawan yang sudah membooking hotel melihat adanya keluarnya kebijakan yang baru ini, mereka membatalkan ya, tidak datang ke. Satu sisi memang baik buat kita ya, tapi di sisi lain orang dalam yang
berhubungan dengan bisnis seperti itu, pariwisata menganggap bahwa ini kebijakan ini tidak mengenakan buat buat perekonomian ataukah bisnis usahanya. Tapi ya kita memang harus mengambil satu keputusan, ya, satu kebijakan kita memang harus, pemerintah sudah mengambil itu. Dan ini yang kita nah, untuk pemerintahan di Bali yang saya tadi sampaikan, kami sudah memang dipersiapkan sejumlah 35 hotel yang dipakai untuk karantina, kemudian dipersiapkan hotel, villa yang dipakai nanti untuk isolasi mandiri, ya, atau kita sebut sebagai isolasi yang terpusat begitu, bila mana memang nanti wisatawan itu sudah terkonfirmasi positif pada saat dia di karantina. Ya, ini yang kita sudah siapkan, dan itu pun nanti di beberapa tempat di Bapak Ibu, ya, daerah-daerah nanti wisata pun itu pasti akan mengalami hal-hal yang demikian ini. Tapi untuk sekarang ini di Indonesia kan Bali dijadikan sebagai pilot project untuk membuka daerah border ini untuk menerima wisatawan, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bila mana terjadi satu kasus yang positif pada pasien yang terkonfirmasi itu, baik yang wisatawan lokal maupun yang wisatawan dari luar negeri, ya, dan masyarakat lokal itu sendiri, itu sudah nanti akan dilakukan satu isolasi yang terpusat, ya. Di beberapa daerah itu ada yang memakai hotel, ya, ada yang memakai mungkin gedung sekolah, ada yang memakai tempat-tempat umum lainnya, ya. Bagaimana caranya supaya orang yang sudah terkonfirmasi tersebut itu tidak menularkan ke sekeliling yang lain. Nah, dulu isolasi yang diberikan itu masih sangat longgar, jadi masih diberikan disebut sebagai isolasi mandiri di rumah. Ya, tentu ini setelah dikaji ulang itu tidak efektif, ya, karena ya kita tidak bisa memantau bagaimana pergerakan orang yang positif tersebut di rumah, ya. Tidak bisa mengontrol lah, mereka pasti akan menularkan juga ke keluarga yang lain. Nah, makanya sekarang Indonesia menerapkan isolasi terpusat, ya. Nah, ini yang saya katakan bagaimana upaya setiap masyarakat untuk mencegah gelombang yang ketiga itu, ya. Ini yang paling penting Bapak Ibu, ya, yang 5M ini, ya, yang 5M. Yang satu adalah mencuci tangan, ya, cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ya, sangat mudah Bapak Ibu untuk menghafalkan ini, ya. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, barusan saya keluar nggak pakai masker loh, ya. Aduh, saya tadi ada kerumunan, saya ke pasar, saya berebutan di situ. Nah, ternyata ya implementasi di kehidupan sehari-hari kita itu juga tidak adekuat, ya. Ya, ini ya. Jadi ya slogan-slogan seperti ini memang mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dibaca, tetapi implementasinya di masyarakat memang sangat tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu, ya. Nah, mengenai cuci tangan ini, apakah dengan cuci tangan sembarangan itu juga akan membuat tangan kita akan menjadi bersih, ya. Nah, tentu ada satu panduan yang mungkin yang Bapak Ibu mungkin sudah juga sering baca, sering dapatkan, ya, atau pernah terlatih barangkali di kantor, di sekolah dan lain sebagainya, ya. Ataukah di toilet-toilet ataukah di wastafel itu seringkali tertempel bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, gitu, ya. Ini kami pun di rumah sakit juga sudah menjadi satu standar, ya, untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Itu ada 6 step, ataukah sekarang ini kita ada 7 step, ya, silakan aja. Tapi yang harus kita lakukan adalah yang pertama bahwa mencuci tangan ini boleh dengan memakai sabun ataukah boleh memakai hand sanitizer, ya. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk cuci tangan sabun dengan hand sanitizer tentunya berbeda, ya. Nah, hand sanitizer itu hanya dipergunakan ya pada saat kita melakukan suatu aktivitas yang kecil, Bapak Ibu, ya. Misalnya habis menulis, habis melakukan mengetik di komputer misalnya, atau main gadget, ya, pada saat itu di saat kita akan melakukan kegiatan yang lain itu kita pakai hand sanitizer boleh. Tapi 4 kali, ya, minimal 4 kali.
setelah penggunaan hand sanitizer paling tidak itu kita harus lakukan cuci tangan. Nah, itu standar yang sudah disampaikan ya. Tapi kalau kita melakukan cuci tangan dengan di air keran memakai sabun, itu langkah-langkahnya sampai 60 detik, minimal 1 menit ya. Jadi dengan mengoleskan telapak tangan dulu ya, kemudian punggung tangan secara bergantian, kemudian sela-sela jari tangan ya, sela-sela jari tangan. Nah, kemudian itu ada proses mengunci ya. Jadi antara tangan kiri dengan tangan kanan itu saling mengunci, itu saling digeser-geserkan begitu. Nah, kemudian ibu jari kita yang tidak pernah yang selalu berada di luar itu juga kita harus bersihkan dengan jalan ya kita menggosok-gosokkan ya, menggosok-gosokkan ibu jari kita, kemudian ujung-ujung dari jari-jari kita putar-putar ya di telapak tangan kita ya searah ibu jari kita. Itu kita putar, kemudian di pergelangan tangan kita. Nah, itu juga prosesnya akan sama pada saat kita ingin membasuh ya membasuh sabun di air mengalir, itu proses juga akan sama seperti itu. Nah, ini standar yang harus kita ketahui. Jadi bukan hanya sekedar cuci tangan pakai air ya udah kita anggap itu udah bersih. Nah, kalau kita mau memang benar-benar bahwa tangan kita itu bersih untuk kita lakukan, tidak terinfeksi dengan kuman yang lain, lakukan langkah-langkah yang seperti ini. Nah, yang kedua adalah memakai masker, Bapak Ibu. Ya, tadi saya ada menyampaikan di slide ini ya untuk pemakaian masker di rumah ya. Jadi ada tips begini Bapak Ibu ya, bila mana ada anggota keluarga yang sedang tidak enak badan ya, dalam arti ini ada demam, ada nyeri tenggorokan saja ya, apalagi sudah disertai dengan flu dan batuk ya. Yang saya inginkan adalah harus yang bersangkutan itu sudah dilakukan pemisahan ya, sudah dilakukan pemisahan dari tempat tidurnya begitu ya, dalam satu kamar tersendiri, dan yang bersangkutan sudah harus memakai masker. Ya, anggota keluarga yang lain ya kalau memang bisa pakai masker. Ya, itu yang harus segera dilakukan ya. Untuk selanjutnya yang bersangkutan ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa di dalam rumah itu harus pakai masker? Ya, tentu itu harus ada alasan-alasannya ya. Jadi kapan anggota keluarga yang lain itu harus memakai masker ya, sekali lagi bila mana ada salah satu anggota keluarga kita yang menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami tidak mengalami kondisi yang sehat pada saat itu ya. Jadi paling tidak ada demam ya, kemudian merasakan tidak nyaman pada tenggorokan, ataukah bila mana sudah dimulai dengan flu, batuk pilek ya. Kondisi yang seperti ini yang masih ringan begini itu segera diambil keputusan pakai masker, itu yang paling bagus ya. Kemudian asingkan sedikit, bukan mengasingkan artinya dipisahkan kamarnya dengan anggota keluarga yang lain, kemudian lakukan perawatan untuk selanjutnya apakah pergi ke fasilitas kesehatan ataukah ke laboratorium klinik untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang dalam hal pemakaian masker Bapak Ibu, ada berbagai jenis masker yang beredar sekarang ini di masyarakat ya. Kalau yang masker yang di paling kiri atas ini adalah masker bedah yang biasa dipakai oleh tenaga-tenaga kesehatan ya, dan sekarang ini masker yang model seperti ini sudah banyak dijual ya. Yang kita tahu pada saat pandemi ini muncul itu harga masker yang bedah ini sampai harganya ratusan ribu dan sangat langka sekali ya. Tapi sekarang sudah mudah sekali ya, harganya pun sudah murah sekali. Ya, silakan Bapak Ibu mau memakai masker yang mana ya. Kalau anjuran dari pemerintah, ya paling tidak Bapak Ibu sudah bisa memakai masker yang bedah, ya itu anjurannya, ya untuk untuk lebih amannya lah begitu, ya karena masker bedah ini ada 3 lapis, ya tentunya ada kemampuan yang bisa untuk mengeliminir masuknya dari kuman maupun virus, ya. Kalau memakai masker kain seperti yang gambar yang di sebelah kiri bawah ini, ya tentunya ini jenis kain yang dipakai pun berbeda-beda, ya, dan pori-pori yang masing-masing kain juga berbeda-beda, ya. Nah, kalau ingin memakai masker kain, ya masker kain sebaiknya ada pemakaian masker bedah dulu. Nah, itu yang diharuskan, ya, diwajibkan lah gitu, bukan diharuskan, diwajibkan memakai masker bedah dulu, ya,
kemudian baru dipakai masker kain. Nah, banyak masyarakat yang mungkin ya dari sisi penampilan mungkin ya tanda petik ya Bapak Ibu tidak nyaman ataukah tidak menarik kalau pakai masker bedah gitu ya. Saya lebih enak pakai masker kain di luarnya. Ya itu, silakan. Jadi masker bedah dipakai di dalamnya, baru masker kain dipakai di luarnya ya. Dengan warna-warni, dengan motif yang menarik supaya kelihatan lebih cantik begitu, silakan aja ya. Tapi yang paling penting adalah kegunaan dari masker ini adalah untuk menekan penularan ya, karena pencegahan droplet itu yang paling penting ya. Ada juga masker KN95 ya yang modelnya seperti ini ya, itu silakan saja ya, dan masker yang paling bawah N95 ya. Ini adalah masker standar yang dipakai oleh tenaga kesehatan yang bekerja di ruang isolasi ya. Tapi untuk Bapak Ibu mungkin kalau memakai N95 ini di jalan-jalan mungkin tidak terlalu tepat juga ya, karena memang ya boleh dibilang terlalu berlebihan begitu ya, karena kita juga berinteraksi dengan masyarakat yang belum tentu juga positif begitu ya. Tapi N95 ini memang standar yang dipakai untuk bagi petugas tenaga kesehatan yang bekerja di ruang isolasi, di mana memang yang dihadapi adalah pasien-pasien yang memang sudah positif. Nah, mengenai penggunaannya, apakah masker bedahnya ini mau satu lapis, mau satu pieces, ataukah dua pieces, itu ya dipersilakan saja. Yang paling penting adalah bagaimana penggunaannya yang tepat ya. Jadi jangan sampai kita memakai masker tapi maskernya ada di dagu nih, seperti di gambar yang sebelah kanan nih gitu. Jadi percuma juga ya. Kita memakai masker tapi maskernya ditaruh di dagu. Nah, yang paling bagus adalah bagaimana masker tersebut menutupi hidung sampai ke dagu ya, karena area ini ya, area hidung dan mulut itu memang kita harus tutupi, karena itu adalah tempat untuk bisa droplet menyebar ya, karena sebagai tempatnya virus itu ya. Jadi bagaimana menempatkan ujung dari masker itu yang ada kawatnya itu sampai di tulang hidung ya, di tulang hidung, kemudian bagian bawahnya itu harusnya sampai ke lingkaran dagu ya. Jadi itu yang paling benar yang ya, cara untuk pemakaian masker ini ya. Jadi sekali lagi, jenis apapun masker yang dipergunakan silakan saja ya, tapi ada yang standarnya. Cara pemakaiannya itulah yang paling tepat yang harus digunakan. Jadi jangan sampai seperti gambar yang di sebelah, memakai masker tapi maskernya ditaruh di dagu ya, dan berinteraksi dengan masyarakat yang luar. Demikian juga menghindari kerumunan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya kondisi di pasar seperti begini, bisa kita bayangkan ya, ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Masker pakai tapi maskernya di dagu, ini seperti ibu-ibu ini. Mohon maaf. Ya, tentunya inilah yang kita harus hindari. Kalau memang kita tidak pergi ke tempat yang seperti ini dulu, jangan dulu deh gitu. Ya, supaya ya ini kembali lagi ke akhir tahun baru ini. Ya, orang pingin membeli sesuatu yang baru, ya, baju baru, ya, celana baru, kain baru dan sebagainya. Semuanya harus pergi ke pasar, ya. Tapi sekali lagi ya, kalau boleh hindari dulu deh, gitu ya, dihindari dulu ya, supaya kita menekan satu resiko ya. Nah, di beberapa tempat di dalam fasilitas umum ya, kita sudah ada satu tempat-tempat yang di mana tempat tersebut tidak boleh untuk diduduki itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga jarak ya. Tapi Bapak Ibu, seringkali ini terjadi pelanggaran ya, terutama mungkin karena satu keluarga gitu ya. Ya, daerah yang sudah di garis silang begini ya ditempati juga oleh oleh orang untuk sebagai tempat duduk gitu ya. Tapi ya percuma juga gitu. Tapi ya inilah yang memang kita harus edukasi masyarakat ya, untuk bisa mengetahui bahwa ini memang ya jarak ini memang penting sekali gitu ya. Ya apalagi ini kayak ibu yang di sini sudah pakai masker, ibu di sini sudah pakai masker, tentunya kalaupun misalnya terjadi percakapan, terjadi pengeluaran dropletnya sudah ditahan oleh masker ini gitu ya. Kemudian jarak yang demikian jauh, yang minimal misalnya 1,5 meter ini juga sudah cukup untuk mengurangi droplet yang keluar tidak sampai ke sebelahnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya pengertian yang begini yang mungkin kita harus jelaskan ulang lagi kepada masyarakat. Jadi kalau kita yang sudah berpendidikan tinggi mungkin iya,
gampang gitu ya. Tapi masyarakat yang di daerah, masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi ya, ini ya yang menjadi tugas kita sebenarnya ya. Nah, bagi yang bepergian ya, bagi yang bepergian apalagi memakai moda transportasi pesawat ya, udara, darat, laut ya, kereta api dan lain sebagainya. Itu kalau bisa memang kita tidak terlalu sering untuk bepergian ya, karena ya bagaimanapun mobilitas ini juga harus kita batasi ya. Tapi kalau memang harus bepergian ya tentunya ini ada satu kewajiban yang memang harus kita patuhi, yaitu harus melakukan tes PCR yang paling penting ya. Oleh karena apa? Karena tes PCR inilah yang sebagai standar ya menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak terinfeksi COVID ataukah terinfeksi, itu sih ya. Kalau antigen sebenarnya sebagai screening saja ya, karena kalau namanya screening belum secara pasti ya, tapi kalau tes PCR itu sudah memastikan ya. Kalau ya tentu ada catatan-catatannya Bapak Ibu ya. Kalau ya banyak faktor tentunya ya kalau kita berbicara tentang tes PCR ini, tapi yang kita memakai satu acuan yang standar aja lah, bahwa kalau tempat pengambilannya benar, petugasnya juga melakukan benar ya, alatnya juga benar, baik begitu, cara pemeriksaannya benar, hasilnya juga benar, ya anggaplah itu. Kalau dia menunjukkan bisa dikeluarkan tes PCR-nya adalah negatif, bahwa itu yang kita akui bahwa benar bahwa pasien tersebut tidak sedang sakit atau tidak terinfeksi COVID. Tentunya bagi yang negatif PCR itulah yang diperbolehkan untuk bepergian. Nah, jadi kalau seandainya semuanya negatif dalam satu pesawat misalnya, ya kita tahu pesawat kita berada dalam ruangan yang tertutup, ya bisa dibayangkan kalau seandainya ada yang positif, ya ada yang positif dalam satu pesawat tersebut, kemudian dia juga memiliki gejala batuk dan sebagainya, ada orang ataukah penumpang yang lain juga tidak memakai masker pada saat itu, tentu punya resiko dan sebagainya. Ya, ini yang kita takutkan ya. Nah, kenapa moda transportasi udara yang paling diwajibkan untuk memakai PCR ya, kenapa daerah Bali dan Jawa pada saat ini yang memang diwajibkan untuk itu ya, karena ya mobilitas warganya yang demikian besar untuk bepergian mempergunakan pesawat itu ya. Nah, upaya yang sedang dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah vaksinasi ya. Nah, awal-awal yang kita diprioritaskan adalah tenaga kesehatan. Ya, sekarang ini sudah sampai ke anak-anak sekolah. Ya, bagi masyarakat orang tua, kemudian anak-anak, ya ibu hamil, penyakit degeneratif itu juga sudah diperbolehkan untuk divaksinasi. Ya, tentunya kajian-kajian ini mempergunakan vaksin yang mana itu sudah ada acuan dari pemerintah. Ya, ya kita memang kenapa vaksinasi tersebut memang harus digalakan ya. Yang pertama adalah merangsang sistem kekebalan tubuh ya. Seperti anak-anak yang baru lahir ya sudah diberikan vaksinasi sampai umur 1 tahun bisa sampai ke 5 tahun begitu ya. Itu adalah merangsang kekebalan tubuh, sama fungsinya juga dengan COVID ini. Yang kedua adalah mengurangi risiko terjadi penularan COVID ya. Yang ketiga, apabila kita sudah tertular misalnya tapi dampaknya tidak terlalu berat. Ya, yang keempat adalah menciptakan herd immunity ya. Nah, ini kenapa ini digalakan ya, sebenarnya manfaat dari vaksinasi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melakukan dukungan ya kepada pemerintah. Kita jangan malah menjadi satu mempengaruhi masyarakat yang lain ataukah teman kita untuk tidak tervaksinasi. Ya, sampai saat ini pemerintah sudah mengupayakan ada lebih dari 300 juta dosis yang sudah diimpor dari luar negeri untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia ya, yang tentunya ini sudah ada sekian persen jumlah penduduk yang menjalani vaksinasi pertama, ya sekian juta yang mengalami vaksinasi yang kedua, malah ada beberapa tenaga kesehatan kita ya termasuk saya itu sudah menjalani vaksinasi yang ketiga ya. Tidak dalam tidak dalam pengakuan bahwa setelah tervaksinasi saya bebas melakukan tidak mengindahkan protokol kesehatan ya, tidak boleh seperti itu. Jadi
yang sudah tervaksinasi sekali lagi dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan, ya paling tidak di dalam tubuhnya itu sudah terbentuk kekebalan imun. Tetapi kekebalan imun yang didapatkan pada seseorang yang sudah tervaksinasi kan bukan 100%, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang bisa menjamin 100% untuk vaksinasi, tetapi ada imunitas yang tumbuh, yang muncul, ya paling tidak pada saat kita terjadi satu infeksi, ya infeksinya tidak terlalu berat. Itu yang kita inginkan sebenarnya, ya. Jadi sangat berbeda bila mana kita tidak menjalani vaksinasi, gitu, ya. Jadi himbauan saya, ayo kita dukung vaksinasi ini. Jadi masih ada waktu bagi yang belum vaksinasi, ya silakan kita segera vaksinasi. Ya tentu nanti ada pertanyaan-pertanyaan, dok, saya kena sakit jantung, saya kena hipertensi, saya punya DM, apakah bisa vaksinasi apa enggak? Nanti saya akan jelaskan ya kalau nanti ada di sesi-sesi pertanyaan. Ya, nah di samping itu ya kita tetap harus memiliki satu pola hidup yang yang bagus ya dalam pencegahan ini ya. Jadi kita memiliki lifestyle yang bagus ya, konsumsi makanan, minuman yang sehat ya. Kita tetap harus berolahraga yang sesuai dengan kemampuan kita. Beristirahat yang kuat ya, bekerja tidak dengan stres dan sebagainya ya. Tentu hal-hal yang seperti ini yang kita sebut sebagai healthy lifestyle ini kita harus jaminkan pada tubuh kita, jaminkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kesehatan kita memang terjaga dengan baik ya. Nah, tadi di awal saya katakan jangan pada saat kita sudah dalam kondisi terjadi gelombang ketiga baru kita ingat akan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, mumpung sekarang berita itu belum muncul ataukah data itu belum ada, Bapak Ibu, mulai sekaranglah kita harus menciptakan kondisi kesehatan kita yang optimal ya, karena dengan kesehatan tubuh kita yang optimal ya, imunitas kita untuk melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan lebih kuat ya. Jadi dengan menjaga sedini awal ya kesehatan tubuh kita ya, kita tentunya pasti akan lebih kuat untuk menahan gempuran dari infeksi-infeksi yang lain. Karena dalam hal ini yang kita antisipasi adalah COVID ya. Nah, maksud saya adalah begini ya, kita memang sudah menjalankan satu proses kehidupan yang baik ya, makan makanan. Tetapi kalau misalnya saat ini ada satu nutrisi yang demikian lengkap yang bisa untuk memberikan satu energi kebutuhan tubuh kita yang demikian dibutuhkan oleh sel-sel kita untuk berkembang dengan baik, tentunya itu akan cukup baik juga untuk membantu kita. Nah, dalam artian begini Bapak Ibu, kan tubuh kita juga akan mengalami satu proses metabolisme yang demikian berjalan ya, dan sel-sel kita juga akan setiap hari mengalami kematian dan perburukan seperti itu ya. Ini juga kita harus kita regenerasi begitu ya. Kemudian aliran darah kita juga harus kita perkuat, dan risiko-risiko ya terjadinya satu penyakit-penyakit degeneratif kita juga harus tekan ya. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi kesehatan kita yang memang membutuhkan makanan yang adekuat tersebut, kenapa kita tidak mau konsumsi gitu ya. Nah, kita sekarang sudah dalam fase ini ya, kita sudah mengenal ada produk namanya SOP Subarasi. Nah, apa sih kegunaannya? Apakah ini memang produk ini memang penting buat kita? Ya sangat penting ya. Ya, saya katakan ini sangat penting dengan kandungan yang demikian lengkapnya nutrisi yang ada di sini. Ini bisa membuat kondisi tubuh kita memang semakin lebih fit ya. Kalau anggaplah contoh begini Bapak Ibu ya, kondisi kulit kita ya, kulit sebagai pertahanan luar ya, bila mana dalam kondisi tidak bagus ya untuk menahan gempuran dari risiko infeksi, tentu akan lebih besar potensi terkena suatu infeksi ya.
Jadi kalau misalnya kulit kita bagus melalui satu asupan makanan yang demikian bagus ini, karena ini salah satunya memang memiliki paten untuk kulit ya, untuk kulit, ya kenapa kita tidak mau mengkonsumsi ini gitu ya. Jadi ya itulah sebagai salah satu penjelasan dari saya ya, kalau misalnya ada organ sebagai tempat pertahanan tubuh kita, misalnya di kulit itu bagus ya untuk menahan infeksi ini, kenapa kita tidak konsumsi itu ya. Jadi subarasi yang dalam hal ini dia memiliki kemampuan untuk untuk meregenerasi sel ya, kemudian meningkatkan aliran darah, kemudian pencegahan hipertensi dan pencegahan untuk terjadinya clot. Ini memang sangat bagus sekali ya kita konsumsi sedini mungkin ya, sekali lagi sedini mungkin. Kalau selama ini Bapak Ibu juga sudah mengkonsumsinya ya demikian rutinnya, itu sangat-sangat bagus sekali, tapi jangan lupa ya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ya teman-teman kita yang memang sama sekali belum pernah mendapatkan informasi tentang produk ini ya, dalam upaya untuk menjaga kesehatan kita. Siapa tahu nanti terjadi satu kondisi penurunan bukan penurunan, pada peningkatan kasus di akhir tahun ini, ya tentu tubuh kita sudah kita persiapkan untuk menekan infeksi ini. Jadi sekali lagi silakan bagi Bapak Ibu mau mengenai dosisnya yang selama ini sudah dikonsumsi 1 saset mau 2 saset tetapkan dipertahankan seperti itu ya, itu memang nanti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, produk yang kedua kita adalah kita sebut sebagai ursukusi ya. Ursukusi ini kita ketahui adalah memang juga memiliki satu kemampuan untuk peningkatan imunitas tubuh ya, karena dalam kandungan-kandungan yang ada dalam ursukusi ini ada memang memiliki kemampuan langsung dia sebagai peningkatan imunitas, meningkatkan NK sel, kemudian resveratrol ini memang dia benar-benar untuk bisa peningkatan imunitas ya, sebagai antioksidan juga ya, antioksidan yang sangat tinggi juga ada di L-glutathione ya, kemudian resveratrol juga dan lain sebagainya ya. Takarokumbu fucoidan yang ada di sini juga ini memang akan meningkatkan NK sel. Jadi sekali lagi dengan adanya kemampuan ursukusi ya, dalam hal ini adalah immune activating effect. Jadi peningkatan kemampuan untuk imunitas sekali lagi ini memang sangat dibutuhkan buat tubuh kita. Jadi perpaduan antara subarasi dengan ursukusi memang sangat dibutuhkan ya dalam upaya peningkatan kemampuan kita ya, menjaga kesehatan kita seoptimal mungkin ya, untuk menjaga sewaktu-waktu nanti gelombang ketiga ini akan muncul gitu ya. Kalaupun misalnya pada saat itu kita terkena infeksi oleh karena memang ya kita tidak bisa menghindari kondisi itu ya, yang kita harapkan adalah bahwa tubuh kita sudah siap untuk mengantisipasi kuman-kuman yang masuk itu, sehingga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah digempur atau sudah diantisipasi oleh kekuatan dari imunitas kita, sehingga kemampuannya dia untuk melakukan merusak organ-organ tubuh kita menjadi lebih rendah, sehingga gejala yang muncul dari tubuh kita terhadap infeksi tersebut itu sangat minimal sekali. Ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi kedua produk ini atau yang masih mengkonsumsi satu subarasi atau satu ursukusi, kalau memang memungkinkan untuk mengkonsumsi keduanya itu akan lebih bagus sekali. Oke. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya dalam pembahasan ini. Kita kembalikan ke Pak Angga dan mungkin bisa kita mulai dengan tanya jawab mungkin Pak Angga. Oke, siap Dok. Oke, kita mulai tanya jawab ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau tanya boleh, ya mungkin tinggal saya bacain. Ini beberapa udah ada yang tanya kalau ngobrol sakit setelah vaksin. Dok, saya waktu terpapar COVID dan sudah sembuh dan keluar dari rumah. Sangat terbantu. Oke, ini ada yang tanya Dok, ini contoh kasus, mungkin tadi udah ada sempat dibahas sedikit, tapi ini mungkin karena contoh kasus. Jadi ayah saya umurnya 79 tahun Dok, kena COVID dan dengan gejala berat. Sekarang sih udah sembuh dan udah keluar dari rumah. Terakhir kena itu di 6 September. Mungkin 6 September di atasnya itu udah sembuh ya.
Nah, sangat terbantu dengan Suba dan Utsu. Kapan waktu yang terbaik untuk divaksin? Apakah kita cuma ikutin dari pemerintah? Kalau dari pemerintah kan bilang kayaknya tuh 3 bulan ya dok ya? Ataukah gimana yang lebih baik untuk divaksin? Ya, awalnya memang 3 bulan ya. Awalnya memang 3 bulan, tapi sekarang ini sudah 1 bulan sudah diperbolehkan. Oke. Ya, 1 bulan sudah diperbolehkan. Ya, tidak perlu lagi kita mengecek apakah itu antibodinya masih tinggi ataukah masih sudah rendah. Itu tidak perlu lagi seperti itu. Tapi acuannya adalah 1 bulan. Silakan. Oke. Ini ada yang tanya juga, dok, ada yang kena polip di hidung. Ada yang kena polip di hidung, terus mau dioperasi di Sabtu depan. Saya sarankan saya mau nyaranin nih dok, maksudnya mungkin dia mau nyaranin suruh untuk konsumsi Subarasi dan Utsukushi. Tapi kira-kira kalau menurut dokter, alasannya apa ya dok ya? Maksudnya, nih konsumsi nih biar untuk apa? Untuk apa? Mungkin dia nggak ngerti bahasa gimananya gitu untuk menjelaskan ke temannya itu. Untuk polip Ya, dok, dan mungkin kita bisa ambil pasca atau sebelum operasinya atau apa gitu. Itu kan operasi kecil ya. Oke, ya. kalau polip. Ya, kalau kita hubungkan dengan paten yang dimiliki dari Subarasi dan Utsukushi, ya kaitannya dengan polip hidung yang mungkin kita bisa berbicara dari sisi apa namanya, kan kalau polip itu kan ada istilahnya pertumbuhan jaringan yang tidak normal begitu ya di hidung. Nah, tentunya kalau kalau itu memang seharusnya dioperasi. Jadi kita mempersiapkan tubuh kita untuk persiapan operasinya sebenarnya, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita mau konsumsi? Ya tentu sebelum operasi lebih bagus kita langsung konsumsi sehingga kalau misalnya terjadi apa namanya operasi, pasca operasi penyembuhan dari luka bekas operasi juga akan lebih bagus ya. Utsukushi dalam hal ini adalah peningkatan daya tahan tubuh, ya silakan. Itu pasti dalam apa namanya proses operasi kan daya tahan tubuh kita kan turun ya pada saat itu ya. Jadi kalau kita konsumsi Utsukushi tentu ini kita bisa optimalkan lagi apa namanya daya tahan tubuhnya akibat dari penggunaan zat anestesi ya yang bisa mempengaruhi penurunan imunitas kita. Nah, itu aja dipakai sebagai alasan ya kenapa memang kita apa namanya menyampaikan kepada pasien sebaiknya kita dari awal mengkonsumsi Subarasi dan Utsukushi. Ya. Oke. Ini juga berlangsung, saya tambahkan sedikit Pak Angga, ini juga bisa tidak hanya pada kasus yang ini ya, kan seringkali ada yang nanya, dok kalau misalnya saya ada mau operasi miom misalnya, apakah kapan sebaiknya minum Utsukushi dan Subarasi gitu. Dok saya mau operasi angkat kandungan misalnya, kapan? Sama aja sih sebenarnya ya. Sedari awal sedini mungkin kita mengkonsumsi sebelum operasi itu akan lebih bagus ya. Duranto operasi kapan ya pada saat kita sudah diperbolehkan untuk makan minum langsung saja diminumkan Subarasi maupun Utsukushinya sampai terjadi proses pemulihan itu pun silakan. Itu tambahannya. Oke, ini ada yang tanya lagi untuk kalau ini ya sebelum dibacakan pertanyaannya, kalau untuk yang batu-batu ya teman-teman, batu ginjal, batu apa, batu apa, kayak batu tuh harus diangkat ya dok ya, nggak bisa ya Betul, maksudnya betul. dengan konsumsi terus tiba-tiba batunya mungkin pecah atau keluar sendiri gitu nggak bisa, Ya. harus diangkat. Oke, sorry mau tanya antibody. Nah, ini dok, saya mau tanya kalau antibody kuantitatif 682, apakah boleh booster? Ya kalau untuk yang menanyakan seperti itu nanti pada ahlinya ya apa masalah booster ya. Seperti kami di rumah sakit ya tenaga kesehatan itu kan tanpa apa ya istilahnya tanpa melalui satu pemeriksaan antibody ya. Kami juga nggak tahu antibody saya pada saat saya booster itu berapa ya. Ya sama mungkin pada saat bisa saja mungkin angkanya akan sama dengan yang Bapak yang habis menanyakan ini. Tapi saya booster aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau booster itu sebenarnya waktunya yang paling tepat kapan gitu ya.
Kemudian tidak melalui satu pemeriksaan awal dengan antibodi. Ya, jadi kalau menurut saya tidak membutuhkan satu nilai antibodi kapan dilakukan booster, tapi waktu yang diperlukan dengan kajian bahwa diprediksi bahwa sudah terjadi penurunan antibodi pada saat itu. Ya, tapi kan itu prediksi karena kita tidak melakukan pemeriksaan antibodi pada saat semua tenaga kesehatan yang dilakukan booster, Pak. Gitu. Oke. Ada dok, saya dulu 2 bulan karena vertigo dan stroke. Ini pertanyaan sering coba tapi nggak apa-apa. Ini ada contoh kasus. Pokoknya intinya dok, ini ada yang katanya merasa baikan setelah konsumsi Subarasi. Tadinya jari-jari tangannya tuh sulit digerakkan, terus setelah konsumsi 1 box, pagi 1 dan malam 1, efeknya sekarang jari-jarinya tuh udah mulai bisa digerakin. Tapi kemarin sempat mengalami kram-kram dan kira-kira udah konsumsinya tuh sekitar 1 box. Nah, pertanyaannya, apakah harus tetap dilanjutkan Subarasinya atau ditambah sama Otsukushi juga atau harus di stop? Ya, sepanjang sudah memberikan hasil dari perbaikan itu ya dilanjutkan, ya, jangan di stop ya, karena dari yang menciptakan produk ini kan minimal penggunanya adalah 6 bulan kan gitu, yang untuk mencapai hasil yang optimal. Kalau 6 bulan sudah dikonsumsi, kemudian kita mau lanjutin ya silakan, kita mau berhenti ya kalau saya mengatakan jangan berhenti gitu ya, tapi mungkin intervalnya yang mungkin kita bisa perpanjang sedikit gitu ya. Kalau mau tambahkan Otsukushi ya nggak ada salahnya ya dalam kasus yang seperti begini ya. Nanti kita pasti akan dapatkan kok paten-paten yang dimiliki oleh Otsukushi itu ya. Saya kira dilanjutin saja untuk keluhan yang tadi disampaikan. Oke, saya dok kalau saya belum dengan masalah karena vertigo. Mungkin ini pertanyaannya beberapa ada kayak pertanyaan yang tentang seputar kanker ya dok ya. Mungkin ya. Gini dok, biar kejawab semuanya juga. Bisa nggak dok, tolong dijelasin kira-kira hubungannya apa sih konsumsi Subarasi dan Otsukushi itu dengan kanker? Bukan menyembuhkan ya, cuman kayak apa sih efek baik apa yang kita bisa dapatkan gitu loh dok. Baik. Kita harus mengerti dulu dengan kondisi kanker ya. Kalau sudah kanker itu kan sudah kanker namanya kan tumor ganas ya. Itu pasti akan mengganggu mengganggu tubuh pasien secara keseluruhan. Jadi penurunan imunitas ya, apalagi kalau stadiumnya sudah sangat tinggi ya. Kalau stadium masih rendah mungkin ya karena kan kankernya masih lokalan begitu ya. Tapi kalau sudah stadium 3B atau stadium 4 itu kan sudah menyebar kemana-mana. Jadi kankernya itu akan mengambil nutrisi gitu ya, mengambil nutrisi yang ada ataukah merusak sel-sel yang normal di sana gitu. Itu kan menjadi makanannya dia gitu. Nah, kalau sel-sel yang normal itu rusak, tentu terjadi gangguan kan di dalam tubuh kita. Ya, kemampuan kita untuk mengkonsumsi makanan juga jadinya menurun. Ya, kenapa orang kanker itu semakin kurus terjadi anemia ya, itu kondisi yang muncul. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau kita memasukkan nutrisi yang bagus ke dalam tubuh kita kan pasti akan mengembalikan ya, paling tidak kita akan bertarung antara sel yang masih hidup dengan yang akan memakan sel itu, yang mana yang lebih banyak akan mulai hidup selnya gitu ya. Nah, jadi kalau terjadi pertarungan yang seperti itu berarti kan sudah ada perlawanan buat tubuh kita, jadi ada satu kemampuan kita untuk bertahan gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, itu makanya kalau orang yang mengkonsumsi Subarasi terutama atau di Otsukushi dalam kondisi yang kanker ini, itu dosisnya memang harus lebih besar ya, karena ada kemampuannya aja untuk melawan sel-sel kanker itu. Itu ya. Jadi di samping memang untuk mempersiapkan tubuh sel kita menjadi lebih sehat ya, dengan adanya Otsukushi itu karena dia memiliki paten untuk melawan sel-sel kanker itu ya. Jadi paling tidak ada kemampuan dari NK sel untuk memakan
sel-sel kanker itu begitu. Jadi jumlahnya mungkin akan sedikit begitu ya. Jadi ya itulah kombinasi itulah yang diinginkan. Jadi kalau untuk penderita kanker sebaiknya memang mengkonsumsi subarasi dan usukusi ya, karena kita menginginkan paten-paten itu bekerja pada tubuh pasien ini gitu. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya Pak Angga. Oke, itu soalnya beberapa ada yang tanya tentang kanker ya mungkin, dan semoga itu menjawab. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita usaikan saja acaranya, Dok, karena pertanyaannya beberapa ada yang sama. Ya. Jadi ya udah. Oke, thank you dokter waktunya seminarnya hari Minggu ini ya Dok ya. Dan thank you juga teman-teman yang sudah hadir dan ini. Jadi mungkin dokter ada pesan nggak Dok sih untuk ini? Kayak kita bentar lagi kan akhir tahun nih. Nah, dan kan kita emang dibilangnya katanya nanti diprediksi akhir tahun apa segala macam gitu. Ada saran dari seorang dokter Buana nggak sih untuk teman-teman kita nih, member-member EFC semua yang hadir hari ini? Ya, yang paling penting sebenarnya adalah protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu yang paling penting, yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah meninggalkan itu. Ya, masker terutama. Ya, kalau cuci tangan masih apa ya, masih lewat-lewat ya mungkin nggak apa-apa. Tapi masker jangan sampai tidak apa namanya, jangan pernah ditinggalkan gitulah. Apalagi kalau kita bepergian keluar, apalagi kalau kita bertemu dengan orang, apalagi kita akan berada dalam lingkungan kerumunan banyak orang gitu ya. Itu. Kalau yang kedua, kalau bisa hindari ke daerah-daerah kerumunan ya, kerumunan banyak misalnya yang tadi di slide saya itu ya. Yang ketiga, kalaupun memang kita harus bepergian ya, tentu kita harus mematuhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya. Apakah kita harus PCR, apakah harus kita swab antigen, misalnya kita harus patuhi itu, ya, dan protokol kesehatan yang lain, ya. Dan kalau karena ini merupakan satu kewajiban lagi adalah vaksinasi, ya. Ya, syukur-syukur sudah ada, kita sudah mendapatkan vaksinasi yang pertama, ya. Mau vaksinasi yang apapun, kalau menurut saya itu tidak jadi masalah, ya. Mau yang Sinovac, mau yang Moderna, mau yang AstraZeneca, ya silakan saja sesuai dengan nanti yang mana yang memang digariskan untuk itu. Yang paling penting adalah kita memang harus tervaksinasi. Ya, apalagi sekarang kan persyaratan itu menjadi persyaratan utama yang kalau kita yang bepergian gitu, ya. Jadi itu saja sih sebenarnya, Pak. Jadi walaupun misalnya ada kemungkinan ada satu potensi kenaikan, ada gelombang ketiga, gelombang keempat nanti seperti itu, tapi kalau kita sama-sama ya sudah menjaga protokol itu, kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan itu buat diri kita sendiri dan keluarga, itu pasti akan lebih baik ya, mengurangi angka infeksi ya, terutama di daerah itu sendiri ya. Oke. Itu aja sih pesan saya Pak ya. Ya, oke kalau gitu thank you Dok, thank you teman-teman semua yang udah hadir, semuanya tetap jaga walaupun udah mendingan ya, tetapi tetap dijaga karena kan kita nggak ada yang mau parah lagi lah gitu, udah enak sekarang, udah bisa ke mall, udah bisa kemana ya kan, masa mau di stop lagi kan, jadi di kerangkeng lagi di rumah kan nggak enak. Sudah Pak Angga sudah sempat ke Bali kan itu. Nah itu juga benar, kita juga udah sempat bikin acara apa segala macam kan, teman-teman nggak mau dong kalau masa kita nggak bikin acara-acara sama sekali gitu kan, ya lebih enak bikin acara apa segala macam gitu, ketemu rame-rame. Oke, kalau gitu. Thank you Dok sekali lagi. Sama-sama Pak Angga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat.